Assalamualaikum Ananda Ibu semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas topik terkait splicing RNA, di mana splicing atau penjalinan RNA itu dapat diartikan sebagai pemotongan bagian RNA yang tidak penting. Setiap DNA itu terdiri dari protein ekson dan protein intron. Nah, ekson adalah bagian DNA yang berisi petunjuk pembuatan protein atau yang mengkode gen. Sedangkan intron adalah bagian yang tidak mengkode gen serta tidak membawa informasi genetik. Biasanya, protein intron dan ekson itu dibatasi oleh nukleotida dengan basa nitrogen, sitosin, dan guanin yang bersebelahan dalam urutan RNA. Nah, protein intron itu nantinya akan dibuang karena tidak digunakan. Protein ekson itu nanti akan disambungkan dan membentuk versi akhir dari mRNA untuk diterjemahkan. Nah, ekson yang dihasilkan adalah bagian DNA yang pada akhirnya digunakan untuk membuat protein. Jadi kalau kakak buat di sini gini, kakak buat kotak-kotak ya. Kakak pisah-pisahkan nih. Nah, kayak gini kakak pisah-pisahkan. Nah, kemudian ini kakak pisahkan lagi juga. Kamu harus fokus ya, lihatnya ya. Kakak buatnya per 3-3. Nih kakak, ibaratnya kakak potong-potong gitu ya. Nah, itu dipotong-potong, kurang lebih ada 3 ya, sekitar 5 kali 3. Nah, ini bisa kakak buat, yang ini namanya adalah ekson. Ini misal aja, ekson. Ini intron. Ini di atas saja ya, ekson, intron, ekson. Nah gitu, jadi ada bagian dari DNA itu yang ekson, intron. Kemudian sebelum dia ditranskripsi, nanti dia nggak hilang tuh ekson sama intronnya masih ada. Jadi ketika dibentuk mRNA, hasil dari transkripsi, masih ada bagian yang bernama ekson, intron. Jadi kakak bagi lagi nih, ini kan rantai mRNA, ini DNA ya. Ingat, ini yang atas DNA, bawahnya ini RNA. Ini kita bagi-bagi lagi 3. Karena kan belum hilang dia, masih 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang intron tadi? Ini masih sama ya, ini kakak singkat deh, ekson, intron, ekson, intron, ekson. Nah nanti ini kan tinggal 3, kok bisa tinggal 3? Karena yang namanya intron itu kan tidak membawa kode gen, yang membawa itu cuma ekson. Jadinya gimana? Ya ibaratnya kamu belanja tapi ngebeli sesuatu yang nggak penting, perlu kamu beli, enggak kan? Berarti intronnya ini kamu buang gitu ya. Nah, nama prosesnya adalah ini yang intron dibuang, nama prosesnya adalah splitting RNA. Pemotongan bagian RNA yang tidak penting, itu namanya splitting RNA. Jadi ini yang kamu lihat, yang di atas ini, yang satu baris ini, itu nama lainnya pre-mRNA atau nama lainnya mRNA primer karena masih mentah, belum matang. Sedangkan yang di sini adalah mRNA sudah matang atau mature ya. Nah gitu ya. Jadi splitting RNA itu adalah proses pembuangan atau pemotongan segmen intron pada rantai pre-mRNA gitu. Sehingga nanti pada mRNA yang sudah matang tidak akan mengandung bagian intron karena intron tidak dibutuhkan untuk proses penerjemahan protein. Gitu guys. Paham ya? Selanjutnya ini kan tinggal 3 ini nih, 3 kodon, 1 2 3 gitu ya. Nah, ini masing-masing akan melalui tahapan selanjutnya, yaitu siapa? Translasi. Jadi urutannya transkripsi, kemudian dipotong bagian intronya melalui proses bernama switching RNA, kemudian dihasilkanlah mRNA yang sudah matang, ya kan? Kemudian kalau udah jadi mRNA yang sudah matang, kemudian dia lanjut dong ke tahapan translasi atau penerjemahan, di mana yang jadi asam amino itu adalah rantai mRNA. Masih banyak yang bingung, sebenarnya asam amino itu cara ngebacanya gimana? Maksudnya yang dibaca yang mana? Yang dibaca itu mRNA, bukan tRNA.
tRNA hanya membantu proses translasinya. Jadi translasi by tRNA gitu. AGC, kamu baca di tabel asam amino, itu kan ada ini ya tabel-tabelnya. AGC nanti akan jadi serin, CAG jadi glutamin, dan CAU jadi histidin.